Kisah ini bercerita tentang seorang anak muda yang bernama Mardan yang tinggal bersama ibu dan adiknya. Hidupnya diuji dengan keterbatasan ekonomi yang mereka miliki dan hutang yang ayahnya tinggalkan sebelum meninggal dunia. Akankah Mardan mampu mengubah nasib keluarganya? Selamat menyaksikan. Bolu, udah pulang ya kamu? Belum, Mak. Melihat anaknya tersenyum bahagia, Ibu Mardan sangat sedih karena sudah seharusnya anaknya itu bersekolah. Namun dikarenakan keterbatasan ekonomi yang mereka miliki, maka ia tidak bisa bersekolah hingga saat ini. Kita, mama tahu. Pengen kali ke sekolah macam teman-teman itu kan. Makan nama lah ya mak, nggak bisa sekolahkan kau. Gak apa-apa loh, Mak. Semoga Tuhan kasih kemudahan untuk kita ini ya, Mak. Mendengar perkataan kita barusan, sang ibu terharu dan mencoba menahan air matanya. Jadi terharu, boy. Tiba-tiba saja datang seorang perempuan yang datang menghampiri mereka dengan wajah menyeramkan dalam buku tebal di genggamannya. Oh, di sini rupanya. Udah 3 hari kau tidak ketemu aku ya. Sampai kalian terus tanya-tanya sama orang. Gak ada yang mau ngasih tahu. Sekongkol kalian ya. Tenang-tenang hidup kalian. Iya, ketawa-ketawa. Gak gitu maksud kami Bolu. Kalaupun ada, pasti langsung aku bayarkan. Enggak yang aku sembunyikan. Aku tuh nggak tenang loh gara-gara aku kejar, gara-gara utang laki aku. Alah, lu sebanyak kali itu. Udah 3 bulan tunggakan kalian ini. Kalau kau nggak bayar-bayar, aku nggak dapat gaji. Jadi, masalahmu itu. Jangan jadikan itu masalahku juga. Kalian upayakanlah. Betul-betul nggak ada orang kami Bolu. Sekarang berat pun nggak ada. Jangankan sekarang, tanganku ini pun nggak ada. Aku nggak mau tahu. Intinya harus ada yang dibawa di hadapan bosku. Apa perlu anak ini dibawa? Mendengar ucapan Nathaniel itu, Ibu Mardan semakin memeluk kita dengan erat. Dengar gua. Janganlah bawa anakku, tolong kasih aku waktu lagi Bolu. Kalau kau pun bawa aku, jangan anakku. Udah banyak kali waktu yang aku kasih. Aku udah nggak digaji bulan kemarin. Gara-gara kalian. Di balik percakapan itu, ternyata Mardan sudah berada di sana dan mendengar percakapan mereka. Ia tak sanggup untuk keluar karena tak mampu melakukan apapun. Hingga akhirnya ia memberanikan diri untuk keluar dari balik. Mak, ini makanannya. Mak, mari aja mama sana. Biar Mardan yang ngomong sama dia. Gak mau aku, biar aku aja yang ngurusin sama dia. Alamak, udah lama. Mama balik aja. Minta aja mau balik sana. Ayo, mama bilang aja. Dengan perasaan sedih, akhirnya Ibu Mardan memilih mengalah dan pergi pulang dengan Pita dengan berat hati. Bahkan di setiap langkahnya ia menjauh, ia selalu menoleh ke arah anaknya itu. Hah, apa yang mau kau tawar? Gak ada tawar-tawar. Kau bayar itu sekarang. Kak, gak bisanya kakak tawarin aja aku kerjaan. Biar bisa melunasi utang bapakku itu. Hah, kau jangan melucu. Gak bisa. Aku nggak mau tahu. Sore ini harus kau upayakan bayar. Terserah mau dari mana kata-kata uang itu. Kejam kali emang dengerin ya. Nathaniel itu pun pergi meninggalkan Mardan dengan rasa kesal yang menyebar di seluruh tubuhnya. Sedangkan Mardan hanya berdiam diri meratapi bagaimana ia mendapatkan uang saat itu juga. Mardan termenung di sawah sendirian. Bahkan rasa lapar yang tadinya sangat menyiksanya hilang begitu saja. Bahkan air matanya hampir sudah tak tertahankan lagi olehnya. Di tengah kesedihan si Mardan, tiba-tiba saja datang seorang lelaki yang datang menghampirinya. Mardan, bisa nggak sih masa terjemah kau pandangi pada itu? Nggak akan berubah itu dari mas. Kau ini, tunggu aja. Kenapa kau? Kayaknya banyak kali masalah kau. Ya pasti uang lah. Apa lagi masalah? Banyak lagi sedikit uang susah buat. Gak ada yang pengen nasi di kota. Hah? Ada kau kerjaan di kota? Ada lah. Siapa? Bisa kau kenalkan aku sama dia sekarang? Bentar dulu, kau cepat kali. Aku tuh mau senang juga kenal. Kau tahu nggak tentang bapak aku itu? Aku tuh mau senang juga kenal. Kau tahu nggak tentang bapak aku itu? Aku tuh mau senang juga kenal. Kau tahu nggak tentang bapak aku itu? Aku tuh mau senang juga kenal. Kau tahu nggak tentang bapak aku itu? Aku tuh mau senang juga kenal. Kau tahu nggak tentang bapak aku itu? Aku tuh mau senang juga kenal. Kau tahu nggak tentang bapak aku itu? Aku tuh mau senang juga kenal. Kau tahu nggak tentang bapak aku itu? Aku tuh mau senang juga kenal. Kau tahu nggak tentang bapak aku itu? Aku tuh mau senang juga kenal. Kau tahu nggak tentang bapak aku itu? Aku tuh mau senang juga kenal. Kau tahu nggak tentang bapak aku itu? Aku tuh mau senang juga kenal. Kau tahu nggak tentang bapak aku itu? Aku tuh mau senang juga kenal. Kau tahu nggak tentang bapak aku itu? Aku tuh mau senang juga kenal. Kau tahu nggak tentang bapak aku itu? Aku tuh mau senang juga kenal. Kau tahu nggak tentang bapak aku itu?
Beneran, nanti kita jam 2 ke rumah dia. Kita nggak tahu orang keluarga yang ngomongin dia. Kemarin masih ada di sini, tapi sekarang kita nggak tahu ya. Lah emang pernah jadi rumah mamamu? Alah, kan ini pasti kerja aku dulu ini. Akhirnya Ronald dan Mardan pergi untuk menemui Petrus dan kebetulan Petrus sedang berada di rumah. Bang, oh bang. Jadi gini bang, ini kan bang, namanya Mardan bang. Dia nih abang, dan dari kerjaan bang di luar kota bang. Ada yang buat dia kerjaan? Betul bang. Sebelumnya kan bang, aku mau dan Apa pada rumah itu kan? ya pasti karena cari kerja lah bang. Setidaknya ambil dulu waktu aku masih di kota. Setidaknya ya aku bisa sekolahin adik aku. Malah aku bisa makan setiap hari. Hamil aja bang. Beli beras aja susah bang. Itu apa? Barangkali aku bang untuk dapat pekerjaan ini. Mendengar jawaban Mardan, Petrus merasa iba dan akhirnya menawarkan sebuah pekerjaan kepada Mardan. Oke lah, besok sore kau datang di sini, kita berangkat sama-sama. Tapi aku tak bisa harapkan gaji yang besar untukmu. Dan jangan berharap besar kau sama aku ya. Betul bang. Bisa langsung besok bang. Makasih banyak bang bang. Besok aku betul dulu kesini bang. Sekali lagi masih banyak ya bang. Mardan begitu bahagia dan tak sabar memberitahu ibunya akan kabar baik ini. Hingga setelah kembali dari rumah Petrus, ia langsung berpisah kepada Ronald dan kembali pulang untuk menemui ibunya. Mardan pulang terlambat dibanding ibu dan adiknya. Sesampainya di rumah, Mardan terbawa dalam lamunan dengan isi kepalanya yang ramai. Dia membayangkan suatu saat nanti ia akan menjadi orang yang sukses dan berhasil, serta membahagiakan ibu dan adiknya. Setelah aku pikir-pikir, ada juga aku ambil tawaran si Ronald itu tadi. Daripada apa? Susah-susah aja gini. Aku juga dah tidak bisa nyampe ini. Makan pun aku susah. Mau sekolah nggak bisa aku sekolahin. Udah. Setelah beberapa menit kemudian, Ibu Mardan dan Tita pun tiba membawa 4 buah goreng pisang. Mardan mengambilnya satu dan memakannya di teras rumahnya sembari melamun. Namun tiba-tiba Ronald membuyarkan lamunannya dengan membuat Mardan terkejut. Is, kali ini pakai hantu aja kamu. Kalian di mana-mana. Kau yang banyak ngelamun. Makan apa tuh itu? Manusia itu apa? Makan makanan. Ihan kau kau tiup dulu itu. Oh iya. Ngapain itu sini? Aku cuma numpang lewat dan nggak mau aku makan pisang goreng kau itu. Beberapa menit kemudian, datanglah Ibu Mardan ke teras lalu duduk di sampingnya. Nah, pas sekali lama mak datang sini. Apa gerakannya itu? Malah. Ada yang mak. Makan terima. Masih ada maunya kok kan? Pak cerita. Gini mak. Tadi Ronald tawarin aku kerja. Setelah aku pikir-pikir, ada juga baiknya aku ambil aja kerjaan itu mak. Daripada ini terus kita. Gimana ya Bang ya? Gak siap kalau merantau. Jauhlah aku dari kau nanti. Kalau kau pergi malam gimana? Aku yang mau di kamar mandi. Alah, ada apa nih itu mak? Udah bisa nyapu sendiri. Gak usah lagi komandan. Gak bisa nih. Nanti kau macam-macam di sana. Macam-macam gimana mak? Gak akan kupedulikan ya. Apa? Dia hidup di kota sana mak. Aku kan tujuan aku nanti ke kota mak cuma untuk nyari uang
Keesokan harinya, Ibu Mardan dan adiknya Pita memberangkatkan si Mardan untuk pergi kerja keluar kota. Mardan, ingat pesan mama ya nak. Jaga kau diri baik-baik di sana. Jangan aneh-aneh kau ya. Iya, Mak. Ya ada pesan, Mama. Iya bang, jangan lama-lama waktu kau ya. Rindu aku nasi dan aku nggak laku pinggang. Iya, Nek. Nanti aku udah dapat duit, aku sekolahkan lagi. Mardan ingat pesan mama, jangan lupa ya. Iya, Mak. Ya udah, dadah. Hati-hati kau ya. Iya, Mak. Melangkahlah kaki si Mardan menjauhi terminal bus tadi. Masalah panas pula kota yang ditujunya. Tapi walaupun begitu, kegigihannya untuk sukses tidak cepat luntur seperti bedak biduan sekolah. Ah, Mardan, udah sampai ya kau? udah, Bang. Mulai masih, Bang. Ah, masuk ya. Baru sampai udah pingsan kau. Ayo, Panas sekali. Kamu kan capek, baru nyampe aku, Bang. Baru tapak puncak kaki kamu. Panasnya ini sudah susah aja, Bang. Jadi, apa yang berjalan ini, Bang? oh mak, langsung ya. Udah, intinya kau ikut aja mak. Yang penting kan ada hasilmu. Aku serius, Bang. Ya udahlah, istirahat dulu kau. Tapi jangan lama-lama, cari tempat tinggal sendiri. Iya, Bang. Tapi, yang ngaku. Setelah itu, Mardan benar-benar bekerja di tempat yang sama dengan Petrus. Bahkan di minggu pertama, dia sudah bisa mengirim uang dan surat untuk mamahnya dan Pita di kampung. Sehingga Pita bisa masuk kelas SD kelas 1. Pita yang menerima uang tersebut dari Ronald langsung berlari ke ladang menemui mamanya. Mak, oh mak. Kalau kau boleh jatuh kau nanti. Ini loh Pak, kita bawa ngomongin ke Mardan. Ya Tuhan, kita siap untuk abangku nanti ya. Berarti kalau kita tahun ini bisa kita sekolah ya Mak? Bisa baru nanti kita daftarkan anak ya. Ada yuk. Tahun pertama, Mardan masih mengirim uang dan surat. Tetapi di tahun kedua, Mardan sudah tidak memberi kabar dan uang kembali, tetapi kita tetap bersekolah. Walaupun kekurangan, Ibu Mardan selalu berusaha untuk menyekolahkan kita dan selalu berdoa untuk anaknya Mardan agar selalu sehat di kotanya itu dan pulang ke rumah karena dia juga sudah rindu dengan anak laki-lakinya itu. Oh, nggak betul juga sih Mardan ini, aduh. Bertahun-tahun Mardan menghilang seperti ditelan bumi. Hingga genap sudah 10 tahun, Mardan meninggalkan ibu dan adiknya di kampung. Hingga tanpa diketahui ibu dan adiknya, dia sudah meminang seorang gadis di kota. Ah, nggak betul ya kabar nih. Namun pada akhirnya Tuhan mempertemukan mereka lagi. Tetap dia kembali ke desanya. Namun ia bukan bertemu untuk ibunya, tetapi ada pekerjaan yang harus dia kerjakan. Awalnya Mardan tidak ingin ke sana, tetapi karena adanya pekerjaan yang tidak bisa digantikan oleh siapapun dan bayaran dari pekerjaan ini sangat tinggi, mau tidak mau Mardan harus kembali pulang ke rumah ke tanah kelahirannya. Setibanya Mardan di tanah kelahirannya, ia langsung pergi untuk bekerja dengan melihat kondisi desa. Ia ingin segera menyelesaikan pekerjaannya ini agar bisa segera pergi dari desa itu. Yuk. Dia 10 ya. Nah, ya. Rumah kan dulu. Rasma, udah pulang aku. Udah pulang ya suamiku. Masuk sini masuk. Udah kusiapkan makanan yang untukmu. Ari, kebetulan kok kayak gini. Biasanya dia jadi nggak adanya apa-apa. Tumben kali ini ada sayur, ada bakso, ada dalamnya. Biasanya ada yang memasak, alasan lu capek lah apa yang masuk kau ini. Tahu ya aku hari ini mau kerja lembur. Makanya aku siapkan makanan yang spesial untukmu. Biar hilang olahmu itu. Alah, spesialnya aja lah kan jaganya. Sedikit lagi.
Mardan, macam tak pernah makan enak aja kau lihat. Kita ini orang kaya Mardan, seluruh isi dunia pun bisa kita beli. Oh, jangan. Aku boleh bukan gua. Dan ini satu aku ini. Baiklah ke dalam tadi. Emang ada kerjaan apa kau di sana? Sampai malam kali kau pulang. Karyawanku banyak nggak datang. Jadi gantilah yang itu. Sama ada pekerjaan di kampung halaman sana. Besok pula piginya. Itulah yang buat aku pusing ini. Besok? Yaudahlah, biar ku siapkan baju-baju kita. Biar berangkat kita besok ke sana. Hah? Kita? Ngapain pula aku ikut? Kenapa pula aku tak ikut? Selalunya aku ikut kan? Siapin cepat baju kita itu. Keesokan harinya, Mardan dan istrinya berangkat ke kampung halamannya dalam menyeberangi lautan dengan menggunakan kapal mewahnya, serta membawa bodyguardnya untuk berjaga-jaga. Setelah beberapa hari, ia dan istrinya sampai di kampung halaman si Mardan. Kedatangannya membuat masyarakat di kampung halamannya heboh berkat kehadirannya. Lalu mereka memberitahu ibunya dan adiknya yang sedang berladang. Ronald saat itu langsung mengenali Mardan serta lari mencari ibu Mardan. Emang, kau tengok itu si Mardan. Udah pulang dia loh. Mana dia udah lama aku tengok. Dekanya dia. Gitu bang, datang dia sama istri yang cantik itu. Tapi, sombong kali loh gayanya. Ih, jijik pula aku nengoknya. Emang sebenarnya udah kali gayanya. Ayolah kita kasih tahu mamanya kalau dia sudah pulang. Yaudah, ayo bang, ayo bang. Aduh. Mak Mardan, oh Mak Mardan. Oi, Sehat kamu, Mak? sehat aku. Mak, Oma. Apa Ronald? Itu Mak, si Mardan pulang dia mas dari yang cantik itu Mak sombong itu Mak. Iya, Mak. Betul yang apa kata dia. Ya ampun, fotonya kau. Di mana dia sekarang? Itu Mak dari tepi pantai laut itu Mak. Pita, baru. Abang mau pulang. Hah? Betul, Mak. Iya, itu kan. Sudah, ayo kita pergi, Mak. Ayo, Mak. Setelah itu, Ibu Mardan, Pita, dan warga langsung pergi untuk menemui Mardan. Setelah perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka berhasil berjumpa dengan Mardan yang sudah tidak lama pulang ke kampung halamannya. Sekali lagi, mereka tidak percaya dengan apa yang terjadi dengan Mardan. Dia sudah memiliki istri yang cantik dan serta sudah menjadi orang kaya yang terkadang. Ibu Mardan langsung ingin memeluknya karena ia sudah sangat rindu dengan anaknya itu. Tetapi tangannya bergetar saat tidak percaya dengan yang dilihatnya. Tetapi belasan dari Mardan membuat Pita dan warga tidak percaya dengan apa yang terjadi di depan mata mereka. Ya Tuhan, sehat Mak. Sudah 10 tahun Mama nggak nengok kau. Siapa kau? Apa ini? Ribut tinggal. Cemana kau Mabuk, kerja? tidak bisa mabuk, tidak bisa mendekati seorang cewek. Melihat perlakuan Mardan barusan, mereka yang berada di sana terkejut bukan main. Oh, udah emang nggak betul ini si Mardan ini. Dan Ibu Mardan pun menangis. Apa yang kau ucapkan itu Mardan? Aku mamamu, ini adik perempuan kau loh. Oi, itu Mak. Apa maksud kau ini? Apa? Benar dia mamaku Mardan? Enggak. Mamaku udah lama meninggal. Dan mamaku itu kaya, bukan miskin. Apalagi di desa kayak gini. Udahlah itu, aku betul loh mamamu loh Mardan. Kau tidak usah lah kayak gitu. Udah yuk pulang yuk ke rumah mama yuk. Enggak. Kau siapa? Udah berapa kali aku bilang, aku ini anak orang kaya, bukan miskin kayak kau. Apalagi di desa kayak gini. Mama Mardan merasa kecewa dengan anaknya. Begitu juga dengan Pita dan warga yang melihatnya. Akhirnya Mama Mardan berdoa kepada Sang Pencipta agar Mardan diberikan azab karena kedurhakaannya kepada mamanya. Tak lama kemudian, langit menjadi gelap.
petir menyambari dan juga angin yang berhembus kencang. Datanglah asap yang pedih kepada Mardan. Tiba-tiba gemuruh terdengar dengan tangisan Mama Mardan yang tak henti-hentinya mengalir dengan doa di setiap tangisannya. Tuhan, aku percaya kebesaran-Mu Tuhan. Sungguh sakit hatiku karena anak-Mu Tuhan. Terima kasih sudah memberikan hidup enak untuk dia ya Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu Tuhan, tunjukkanlah kepadanya Tuhan. Mendengar ucapan namanya barusan, sontak Mardan merasa ketakutan dengan memandangi langit yang memberi tanda akan datangnya hujan yang lebat. Kita menari tangan mamanya untuk mengajaknya pulang. Langit semakin gelap, dan warga yang tadinya melihat peristiwa itu segera pergi, meninggalkan Mardan di sana. Mardan termenung dengan perasaan bersalah melihat ibunya yang berjalan menjauhinya. Tiba-tiba saja, suara petir menyambar dan hujan turun dengan sangat deras. Air laut mulai naik dengan sangat cepat. Saat itu Mardan tak sadar, ini adalah akibat dari perlawanan ibunya, hingga ia mulai berlari untuk mengejar ibunya. Dia meminta maaf kepada ibunya, namun semuanya telah terlambat. Air laut mengejarnya dan menenggelamkannya ke lautan. Bumi bergetar, petir dan hujan beradu seperti mewakilkan kekecewaan ibu Mardan. Mardan dan istrinya tenggelam dalam lautan. Setelah gemuruh selesai, lautan itu membentuk sebuah pulau yang kemudian dinamai Pulau Simardan.